Oke, saya lanjutkan, maaf terputus karena kendala teknis. Setelah time varian, karakteristik berikutnya adalah non-volatile. Jadi setelah data dimasukkan ke dalam data warehouse, user tidak dapat mengubah atau memperbarui data. Nah, jadi karena history tadi ya, dia datanya tetap tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, kecuali kalau dia belum masuk ke data warehouse, nah itu masih di database itu berarti dia masih bisa untuk dimodify datanya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah web-based atau berbasis web. Jadi data warehouse biasanya dirancang sesuai dengan lingkungan komputasi yang efisien untuk aplikasi berbasis web. Nah, seringnya ini bentuknya web ya kalau data warehouse itu. Jadi biar nggak terlalu membebani hardware-nya. Kemudian relasional atau multidimensional, sebuah gudang data menggunakan struktur relasional atau struktur multidimensi. Nah, relasional itu RDBMS tadi. Jadi manggilnya mudah berdasarkan primary key-nya gitu. Kemudian client server, sebuah database menggunakan arsitektur client server untuk menyediakan akses mudah bagi pengguna akhir, nah, usernya. Jadi user friendly gitu karena ada client servernya. Kemudian real time, data warehouse yang lebih baru memberikan kemampuan akses data dan analisis real time. Nah ini makanya meskipun dia time varian, tapi datanya juga harus update, itu harus real time. Jadi misal nih ketika data yang dibutuhkan adalah data seminggu yang lalu. Nah itu kan berarti kita kalau real time narik datanya itu mudah kan, nggak harus cari-cari lagi atau harus nunggu dulu data yang baru masuk gitu. Nah, karena real time ini jadi kita udah langsung aja gitu. Oh, data seminggu yang lalu ini datanya atau data kemarin. Nah, itu udah bisa kita ambil gitu. Kemudian metadata adalah sebuah gudang data berisi metadata atau data tentang data, yaitu bagaimana data disusun dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Nah, ini jadi memang biar lebih mudah mengaksesnya itu, jadi harus kita bisa memakai metadatanya gitu. Kemudian framework data warehouse. Nah, ini data source. Framework-nya ini berupa data source, ada ETL proses, kemudian di sini ada metadata, EDW, kemudian replication, ini ada akses, kemudian ini ada middleware, kemudian ini ada application visualization-nya. Nah, ini untuk data source-nya ini macam-macam ya, ada ERP, legacy, bisa dari POS, bisa dari lainnya OLTP atau web, kemudian dari external data gitu. Terus kemudian ETL, proses, ada select, extract, transform, integrate, load, yang kemudian nanti datanya ditaruh ke metadata, ditaruh ke EDW, kemudian nanti direplikasi, nah baru bisa diakses gitu kan. Mana yang data mart marketing, mana yang data mart engineering, mana yang data mart finance, data mart apa, ini tergantung fungsionalnya. Database-nya itu. Fungsional itu masih kalau di perusahaan itu kayak departemen-departemennya gitu loh. Nah ini pakai middleware, kemudian dipakai di aplikasi berupa udah visualisasi gitu, nggak data-data doang gitu, tapi udah berupa visualisasi, bisa dipakai buat routine business report, kemudian bisa dipakai buat data mining, bisa dibuat buat OLAP, dashboard web, kemudian custom build application. Nah, ini bisa diakses melalui ini. Jadi gitu. Kemudian ini data source. Data source itu bersumber dari beberapa sistem operasional independen dan mungkin dari penyedia data eksternal, seperti data sensus dari pemerintah. Kemudian data mungkin juga berasal dari proses transaksi online OLTP atau sistem ERP. Nah, ini yang data source-nya bisa dari mana aja. Kemudian data extraction atau transformation. Nah, ini diekstraksi dan ditransformasi datanya yang udah masuk ini kan. Ini sumber datanya masuk.
Kemudian data diekstraksi dan ditransformasikan dengan benar menggunakan perangkat lunak yang ditulis khusus atau komersial. Nah, ini disebut dengan ETL, Extraction Transformation Load. Ini proses extraction dan transformation-nya ini kita bisa pakai ETL. Ini ya, ETL di sini. Nah, ini berupa select, extract, transform, integrate, dan load. Kemudian data loading, ini data dimasukkan ke area pembersihan atau cleansing, di mana mereka ditransformasikan dan dibersihkan. Data tersebut kemudian siap dimuat ke data warehouse atau data mart. Nah, jadi ini kaitannya sama integrasi, integrated tadi ya. Integrated itu kan datanya harus sama. Kalau tadi kita bahas. Nah, datanya dari sumber yang berbeda-beda gitu, tapi kita harus membuat formatnya menjadi konsisten deh. Gimana caranya biar formatnya itu jadi konsisten dari data-data yang berbeda ini semua kan? Misalnya nanti format tanggalnya kalau yang di ERP itu tanggal, bulan, tahun, tapi kalau yang di post tuh point of sales ya, itu bisa bentuknya bulan dulu, tanggal baru tahun. Nah, itu kan beda-beda formatnya. Nah, ini makanya kita cleansing, kita pilah-pilah, kita benerin datanya gitu. Transformasi yang dibersihkan ini bisa berupa kita bikin statistiknya gitu ya. Kemudian kalau ada outlier-outliernya itu dibersihkan gitu. Terus misal datanya itu gabung gitu kan jadi satu. Kadang kan ada ya ketika kita dapatnya bentuknya CSV itu kan datanya gabung semua dari nomor, tanggal, misal ya jumlah, harga itu jadi satu. Nah itu kita bersihin mana yang kita pakai terus kemudian kita transformasi gitu, diubah bentuknya biar bisa dibaca gitu dan bentuknya juga bisa seragam biar bisa diintegrasikan satu sama lain. Nah, kalau udah bersih, udah di cleansing ini, kita ke Enterprise Data Warehouse, EDW, sebuah data warehouse yang skala enterprise yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini EDW. Kemudian data mart, ini ada sebuah data warehouse yang lebih kecil per departemen, yang hanya menyimpan data yang relevan dengan area tertentu. Ada dua jenis data mart. Yang pertama adalah dependent data mart, sebuah subset yang diturunkan langsung dari data warehouse. Yang kedua adalah independent data mart, sebuah data warehouse kecil yang khusus didesain untuk suatu unit bisnis atau departemen. Kemudian operational data stores, ODS, sebuah tipe database yang biasanya digunakan sebagai penyimpanan sementara untuk warehouse. Jadi short term memorinya, sementara aja kayak temporary gitu. Kemudian ada metadata tadi ya, data tentang data. Metadata mendeskripsikan konten dari data warehouse, membantu dalam mengkonversi data menjadi informasi atau pengetahuan. Kemudian dari ini ya, kan udah jadi informasi atau pengetahuan nih. Nah, ini udah masuk sini gitu metadata kan tadi metadata kan katanya. Nah, itu dia mentransformasi gitu loh biar ini menjadi informasi yang bisa dibaca oleh para pengguna. Oke, kita masuk ke arsitektur. Kalau tadi framework, ini arsitektur. Untuk arsitektur ini data warehouse dan internet adalah dua teknologi utama untuk mengelola data perusahaan. Integrasi kedua teknologi ini menghasilkan data warehouse berbasis web. Arsitekturnya mencakup PC, client, web server, dan application server. Ini pakainya 3-tier. Jadi tier itu ada 3-tier, ada 2-tier. Kemudian di sisi klien, pengguna memerlukan koneksi internet dan web browser melalui antarmuka atau interface. Melalui antarmuka pengguna grafis yang familiar atau GUI. Nah, GUI itu yang ini loh kayak kita pakai sekarang ini tuh dia udah berdalam bentuk GUI. Kemudian internet atau intranet atau extranet adalah media komunikasi antara klien dan server. Jadi mau ke server itu tuh butuh koneksi internet. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kemudian di sisi server, web server digunakan untuk mengelola arus masuk dan keluar informasi antara klien dan server. Didukung oleh data warehouse dan application server. Kemudian arsitektur data warehouse, di sini kita lanjutkan.
Data warehouse berbasis web menawarkan beberapa keuntungan, yaitu kemudahan akses, independensi platform, dan biaya yang lebih rendah. Ini ya. Jadi DW itu maksudnya data warehouse. Kalau kita pakainya web base itu kemudahan aksesnya, kemudian independensi platformnya, dan biaya itu bisa lebih rendah dibandingkan kita membangun aplikasi yang benar-benar aplikasi komputer base gitu. Karena ini yang saya bilang tadi, hardware-nya itu yang kasihan kan kalau misalnya kayak gitu. Nah, ini arsitekturnya, ada client web browser. Ini kan kalau yang dipakai kita ya, user sebagai pengguna gitu. Ini kita bisa pakai internet, intranet, dan atau extranet. Nah, ini web servernya, ini halaman webnya, kemudian servernya, server aplikasi dari web ini, kemudian data warehouse-nya. Nah, jadi kalau application servernya down ya, otomatis susah juga, nggak bisa mengakses untuk web servernya ini. Kemudian berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih arsitektur data warehouse. Yang pertama, apakah database management system yang akan digunakan? Kemudian, apa parallel processing dan atau partitioning yang akan digunakan? Apa data migration tools yang digunakan untuk mengisi data warehouse? Dan kemudian apa tools yang digunakan untuk mendukung data retrieval dan analisis? Jadi, untuk menentukan ini loh, masing-masing web server, web page, application server, data warehouse, itu kita harus tentukan hati-hati ya. Tools-toolsnya apa aja yang diperlukan gitu, tergantung kebutuhan dan kemampuan atau skala dari perusahaan gitu. Kemudian di sini integrasi data terdiri dari 3 proses utama yang ketika diterapkan dengan benar mengizinkan data diakses dari berbagai alat analisis ETL dan data warehouse. Yang pertama, ini ada akses data, kemampuan untuk mengakses dan mengekstrak data dari sumber data. Yang kedua, ini ada federasi data, integrasi pandangan bisnis di beberapa penyimpanan data. Kemudian perubahan, berdasarkan identifikasi, pengambilan, dan penyampaian dari perubahan yang dilakukan pada sumber data perusahaan. Nah, ini, jadi ada 3 proses utama di integrasi, akses data, federasi data, dan perubahan. Kemudian, nah ini yang ETL tadi, kalau masih penasaran. Untuk ETL, extraction, transformation, dan load. Kalau extraction ini membaca data dari satu atau lebih database. Jadi diekstrak database-database-nya itu. Kemudian di transformation ini mengubah data yang diekstraksi dari bentuk sebelumnya menjadi bentuk yang diperlukan sehingga dapat ditempatkan ke dalam data warehouse. Kemudian load itu memasukkan data ke dalam data warehouse. Nah, kan udah diekstrak nih, mau database apa aja nih yang mau diambil, yang mau dibaca gitu, yang mau dipilih. Kemudian kalau udah ditransformasi datanya, disesuaikan lagi format-formatnya yang tadi ya, yang sempat kita bahas, yang di cleansing, disamakan formatnya kayak gitu. Kemudian load. Nah, setelah oke semua, baru di load, dimasukin datanya ke dalam data warehouse. Nah, tujuan dari proses ETL ini adalah mengisi data warehouse dengan data yang terintegrasi dan bersih. Sumber data yang digunakan dalam proses ETL ini ada aplikasi mainframe, aplikasi ERP, CRM, file, atau spreadsheet Excel. Kemudian, ini ya, jadi termasuk di cleansing untuk ETL ini. Nah, ini cara kerjanya ya di ETL. Di sini ada package application, legacy system, dan other internal application. Ini aplikasi-aplikasi yang di sini. Nah, ini data source-nya diekstrak, kemudian ditransformasi, di cleansing, kemudian di load, dimasukkan ke dalam data warehouse atau data mart kalau mereka udah siap. Jadi data-datanya ini kan udah dapat nih dari aplikasi, kemudian dari sistem legasinya atau aplikasi internal lainnya. Terus ada data source, dan diekstrak, dipilih-pilih, kemudian ditransformasi datanya. Apakah harus ada yang diedit atau harus ada yang di delete atau bagaimana? Nah itu terus kemudian di cleansing data-data yang outlier gitu kan, yang
di luar batas, misal, itu dihapus, kemudian kita load data yang sudah oke. Oke. Kemudian di sini ada pemanfaatan data warehouse. Nah, yang pertama ini bisa dimanfaatkan di perbankan. Jadi, misal dari data mart itu, data martnya itu di bagian kredit. Kemudian pimpinan unit atau cabang itu bisa dapat gitu informasi mengenai kredit pinjaman, terus orang-orangnya, relasi yang berhubungan di dalamnya, semuanya itu si pimpinan bisa lihat gitu. Bahkan pengambilan keputusan itu bisa melalui tambahan business intelligence, knowledge management system, dan decision support system. Nah, jadi selain dapat data warehouse-nya, udah dapat analisisnya, nah ini kita bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk industri, ini perusahaan yang bergerak di bidang industri tepung terigu nih ya contohnya. Semen memanfaatkan data warehouse untuk menganalisa data penjualan. Nah, ini bisa dianalisis per hari, per minggu, per bulan, atau bahkan per tahun. Dari ketersediaan stok, jumlah produksi, distribusi, dan laporan tahunannya. Kemudian perusahaan yang data warehouse besar biasanya menggunakan cloud computing. Nah, ini kayak Pertamina itu udah lama ya menggunakan data warehouse ini. Karena memang selain perusahaannya yang besar gitu, dia mampu untuk menerapkan sistem gitu. Kemudian pemerintahan di sini mendukung kegiatan pemerintahan yang berbasis online seperti e-government, e-procurement, terus sentralisasi data satuan kerja perangkat daerah gitu kan. Jadi dengan sentralisasi data ini data-data yang ada di daerah itu akan dengan mudah diakses oleh pimpinannya gitu. Mungkin oleh gubernurnya. Nah, dari daerah-daerah yang lainnya itu udah tersentralisasi datanya. Jadi akan lebih mudah memberikan keputusan gitu dari si gubernur ketika misal ada problem terkait bidang apa gitu. Nah, kita cek gitu dari daerah-daerah itu dengan bidang itu apakah mana yang bermasalah gitu atau ternyata semuanya bermasalah. Nah, apa keputusan apa yang harus diambil? Kemudian di sini ada contoh dari transportasi, itu ada rekayasa lalu lintas, kemudian pencatatan pelanggar lalu lintas, dan titik-titik kemacetan ini kita memanfaatkan ini ya, cloud ya kalau ini. Jadi kan ini udah masuk ke ranah kayak Google Maps gitu. Jadi kalau yang ini titik-titik kemacetan kita bisa lihat nih di Google Maps itu kan juga dari data warehouse gitu. Dari pengamatan dari data-datanya kelihatan nih ada kemacetan di sini. Kemudian di sini ada pencatatan pelanggar lalu lintas. Nah, ini kan sekarang udah banyak ya yang CCTV itu. Itu kan juga bisa kita pakai data warehouse. Jadi karena saking banyaknya orang yang punya kendaraan di Indonesia itu kan pasti butuh database yang besar. Ya. Kemudian dari sisi marketing, di sini tidak hanya berfungsi untuk menyimpan data dalam skala besar, namun dapat mendukung tipe-tipe data baru dan komputasi yang cepat. Manfaatnya untuk mendukung keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Jadi biar bisa lebih bersaing gitu loh sama kompetitornya. Nah, ini contohnya untuk marketing data warehouse, ini dari website data, kemudian dari call center data, ini dari CRM, kemudian dari core system data, ada kita bisa dapat customer data, data kontrak, kemudian data prospek, customer mana lagi nih yang bakal bisa kita masukin untuk program kita. Nah, itu bisa pakai data prospek, kemudian data accounting, data produk, data kontak, data campaign, dan data web logs. Nah, ini dari data-data ini ya bisa kita dapatkan gitu dari websitenya, bisa dari call center-nya, bisa dari CRM-nya, dan juga bisa dari core system-nya. Nah, ini rangkumannya, sebuah data warehouse adalah repository data yang dibangun secara khusus, di mana data diorganisasikan sehingga mudah diakses oleh end user untuk berbagai aplikasi. Kemudian di sini data mart berisi data pada satu topik, misalnya pemasaran.
Data mart bisa berupa replikasi dari subset data di data warehouse. Data mart adalah solusi yang lebih murah yang bisa diganti dengan atau bisa melengkapi data warehouse. Data mart dapat bersifat independen atau dependen pada data warehouse. Nah, ini karena tadi kan kalian lihat kan gambarnya yang tadi ada data mart, sekumpulan data mart gitu terus jadi satu ke data warehouse. Kemudian integrasi data mencakup 3 proses utama dari ETL, extraction, transformation, dan load. Ketika ketiga proses ini diterapkan dengan benar, maka data dapat diakses dan diakses oleh beragam perangkat ETL dan analisis serta lingkungan pergudangan data. Intinya itu bisa diakses dengan mudah gitu, memakai perangkat ETL dan bisa dianalisis juga. Kemudian teknologi ETL ini menarik data dari banyak sumber, membersihkannya dan memasukkannya ke dalam data warehouse. Jadi intinya ditransformasi dulu, di cleansing dulu, baru bisa dimasukkan ke dalam data warehouse. Jadi itu referensi tambahan yang saya gunakan. Ini ada Pratama dan Book Data Warehouse. Kalau ada yang tertarik untuk belajar, silahkan. Itu kayaknya saya beli di Gramedia. Oke, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi. Selanjutnya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.